Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, berjumpa kembali di program Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Narasumber kami kali ini dari Kota Bengkulu, Bapak Pendeta Untung Basuki. Bagaimana kisah yang akan menjadi inspirasi bagi kita malam ini? Yuk kita ikuti bincang-bincangnya. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Pak Pendeta. Luar biasa sekali, Bapak, segar sekali. Bagaimana Kota Bengkulu, sudah aman dari Omikron? Tampaknya sudah tanda-tanda aman, Pak. Terlihat di beberapa tempat sudah mulai ramai. Itu menandakan bahwa Bengkulu sudah aman, Pak. Ibadah sudah onsite atau masih online? Onsite, Pak. Hampir semua gereja sudah mulai onsite. Tuhan, kiranya animo datang ke gereja juga semakin meningkat ya. Baik Pak Pendeta, beberapa waktu yang lalu Bapak juga menulis di salah satu platform di media sosial mengenai cerita kisah kehidupan Bapak yang benar-benar menginspirasi. Boleh dong tahu bagi kita pada malam hari ini seperti apa kisah Bapak Pendeta Untung Basuki yang memilukan gitu ya di masa kecil. Saya tidak tahu Bapak mau memulai dari mana ini kisah ini dituturkan. Monggo Pak Pendeta. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Dan ini saya patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang pada akhirnya saya diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan pengalaman hidup saya itu lebih luas lagi, Pak. Lebih luas lagi dan lebih luas lagi. Karena selama ini saya pendam itu hampir 47 tahun, Pak. 47 tahun itu saya pendam, dan itu rasanya kok hanya saya yang mengalami itu, bahkan ibu saya, adik-adik saya pun tidak tahu. Dan ini beberapa bulan ini kok tiba-tiba seperti saya harus menulis. Saya duduk sebentar saja, itu 5 menit itu bisa saya tulis begitu sambil mencucurkan air mata. Dan ini saya nggak tahu. Supaya jelas bahwa kisah ini ditulis setelah Bapak mengalami kemerdekaan. Sehingga waktu menulisnya merupakan sebuah sukacita yang tak terbendung untuk menjadi inspirasi bagi orang lain. Supaya kita dasari begitu ya Pak Pendeta ya? Betul Pak, betul Pak. Luar biasa, monggo. Sebenarnya kalau selesainya itu kemerdekaan saya itu sudah 2015 Pak. Itu pelayanan pria sejati waktu itu di Bekasi. Itu sudah selesai sebenarnya. Tapi kita mulai dulu penuturan dari masa yang tersulit itu. Baik Pak, terima kasih. Sebenarnya saya juga sebelumnya minta maaf. Yang pertama kepada ibu saya, mama saya, dan adik-adik saya. Karena ternyata ini terungkap setelah 47 tahun. Baru ini keluar dari otak dan hati saya, pikiran saya itu dituangkan di Facebook itu 47 tahun yang lalu saya pendam, dan adik-adik saya memang agak sedikit kaget mungkin kok ternyata seperti itu ceritanya. Dan saya memulainya dari pertama minta maaf lah kepada mereka karena ternyata saya menyimpan itu cukup lama. Dan saya juga sudah komunikasi dengan adik-adik saya supaya ya ibu saya minta maaf kalau ini akhirnya mencuap di permukaan. Dan itu. Jadi Pak, sebenarnya kalau saya ceritakan kembali, saya sebenarnya sedih sebenarnya. Pasti meneteskan air mata. Karena pengalaman itu bagi saya itu, bagi orang lain memang mungkin hal yang biasa mungkin ya. Kekuatan saya untuk menghadapi masa lalu saya itu berbeda dengan yang lain. Kalau saya sepahit apa Pak Pendeta? Sepahit apa gitu loh? Sesakit apa pengalaman itu? Boleh faktanya apa? Bapak dilahirkan bagaimana dan bagaimana? Ini tuturan ibu saya waktu itu ketika saya masih kecil itu sudah disampaikan ke mama saya. Cerita-cerita tentang bagaimana proses, bagaimana mama dan bapak itu berselisih hanya karena persoalan kecil, kemudian hamil 5 bulan, tiba-tiba mereka berpisah. Itu diceritakan oleh ibu saya. Lalu kemudian sampai akhirnya saya mendengarkan cerita itu waktu masih kecil itu, saya simak dengan baik. Nah, waktu saya mendengarkan cerita dari ibu saya itu, saya waktu masih kecil ya,
ya seperti hanya menyimpan saja. Saya simpan aja gitu, tapi rasanya kok seperti mengganjal dalam hati saya. Waktu itu saya bertanya sama ibu saya waktu masih kecil itu, "Mak, Bapak di mana? Bapak kok nggak ada?" gitu ya. Bapak sebenarnya Bapak saya siapa gitu ya. Lalu ibu saya menceritakan itu dengan marah gitu loh, dengan emosi gitu loh. Ketika dia menceritakan tentang, padahal saya hanya bertanya, "Bapak di mana? Kok Bapak nggak ada? Bapak saya siapa?" Itu dia menceritakan itu dengan nada marah. Usia berapa Emosi. waktu itu Bapak? Bertanya itu usia berapa? Sekitar 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun, ya. 6 tahun, 6 7 tahun begitu ya. Jadi saya mulai penasaran, terus kemudian saya berpikir ya sudahlah. Tapi dari tuturan cerita mama yang dengan nada marah, dengan emosi itu menunjukkan bahwa ada persoalan besar. Waktu itu saya hanya ya sudahlah ya, masih kecil begitu. Saya bertanya seperti itu, kok jawabannya seperti itu. Dan memang terus sampai berlanjut itu, saya tidak ada jawaban di mana, bapak saya siapa. Pokoknya yang penting mama itu nggak mau katakan di mana, pokoknya sudah. Jawabannya selalu apa? Jawabannya selalu apa? Kalau bapak tanya, "Pak, bapak di mana?" Jawabannya selalu apa? Kamu nggak perlu tahu. Oke. Nah, kamu nggak harus tahu. Pokoknya sudah, kamu dengan mama aja gitu. Itu bagi saya, aduh, mana ya? Itu terus bagi saya penasaran itu rupa bapak saya seperti apa, bapak saya di mana, itu masih kecil itu terus mengganggu lah. Tapi setiap kali saya bertanya, pasti jawabannya begitu. Kamu nggak perlu tahu, kamu nggak perlu ngerti di mana. Pokoknya yang penting kau dengan mama saja. Itu Pak, yang saya terima waktu itu. Setelah kemudian peristiwa itu, apakah ibunya Pak itu menikah lagi atau bagaimana ceritanya? Jadi sebelum kita bicara itu Pak, pada akhirnya abang dari ibu saya menemui saya dan kemudian menceritakan bahwa bapakmu ada di sana begitu. Bapakmu ada dan ada di sana. Lalu kemudian dia menemui mama saya dan menceritakan anak si Basuki ini ingin ketemu bapaknya. Jangan dihalang-halangi, jangan kamu persulit. Kalau boleh saya akan menghantarkan anakmu ini, Basuki ini ketemu bapaknya. Dan waktu itu memang mama saya mengizinkan. Itu Pak. Akhirnya saya dipertemukan dengan bapak saya dalam usia yang 7 bulan. Waktu itu masih di usia 6 tahun itu Bapak bertemu dengan bapak kandung, itu perasaan Bapak masih bisa nggak mengingat perasaan Bapak seperti apa? Masih Pak, sangat ingat. Jadi waktu itu saya dibonceng pakai sepeda, ontel itu cukup jauh sekali, cukup jauh. Tapi pakai sepeda. Sampai akhirnya sampailah di rumah. Tapi dari jauh, itu bapakmu katanya, itu rumahnya itu bapakmu. Kemudian saya melihat bapak saya pincang Pak, kakinya patah di sebelah kanan. Dan saya lihat, oh itu bapak saya. Tapi kemudian bapak saya, "Kamu mau ketemu atau tidak?" Terus saya bilang, "Saya mau ketemu bapak." Ya, akhirnya dibawalah saya menemui bapak. Dan rumahnya memang waktu itu masih gubuk ya, masih bambu gitu ya. Kemudian saya bertemu. Lantas apa yang Bapak katakan atau komunikasi seperti apa bentuk komunikasi waktu pertama kalau Bapak dipeluk atau Bapak ngomong apa waktu itu? Nampaknya bapak saya juga kurang terima saya Pak. Nggak ada reaksi untuk memeluk saya, nggak ada. Jadi saya hanya diam saja Pak. Oke, baik. Setelah itu akhirnya selesai itu Bapak langsung pulang kembali ke rumah ibu Bapak. Ya langsung saya diajak untuk pulang kembali. Ya, saya masih penasaran saja kok bapak saya juga kok dingin gitu ya, kok tidak mau, kok ketemu anaknya kok nggak mau gitu ya. Nah, semenjak itu ya saya benci Pak, saya marah, saya dan Bapak simpan kebencian itu. Iya Pak, saya simpan itu Pak.
Oke. Terus akhirnya Bapak kembali ke tempat Ibu dan bertumbuh seperti anak-anak lain. Betul Pak, ya namanya anak-anak ya Pak, pulang ya seperti bermain, lupa gitu. Tapi semenjak saya menjalani itu bersama mama saya itu, ibu saya perlakukan saya halus, ya, lembut, ya sayang begitu ya. Sampai akhirnya saya ini menjadi orang yang lembut karena cara menasihati, cara berbicara mama saya memperlakukan saya itu lembut sekali gitu. Jadi bangun tidur pun saya dibangunkan dengan cara yang lembut gitu, sehingga saya menjadi orang yang lembut. Tapi di dalam hati saya itu ada gejolak yang sangat nggak tahu ibu saya. Nah, waktu masih kecil Pak, biasa Pak, kita bertumbuh dengan ibu beberapa saat kita bersama-sama dengan ibu, dan ya yang saya lihat kekurangan Pak, kekurangan kami ya hidup dengan keterbatasan karena ibu saya 5 bersaudara dan ibu saya tergolong paling miskin Pak, paling susah sekali. Sehingga waktu saya bersama ibu saya itu saya lihat ke tetangga, saya lihat ke keluarga itu mereka beli sepeda, mereka beli mainan, mereka beli apa-apa. Saya enggak punya Pak. Sehingga ya marah lagi. Kenapa? Ini gara-gara bapak saya ini saya seperti ini. Ini gara-gara bapak saya ini. Jadi sepertinya susah gitu loh Pak dari orang tua. Marah dengan keadaan juga begitu ya. Betul. Selain itu boleh tidak apa-apa ya kita ceritakan. Boleh diceritakan lagi semiskin apa seorang Basuki di masa kecil? Miskin sekali Pak. Miskin itu contoh Pak, misalnya ya kalau kita bermain ya masih di usia-usia yang segitu, anak-anak kita bermain itu ada permainan karet atau kelereng itu ya. Saya selalu tidak punya Pak. Sehingga saya itu duduk melihat mereka bermain, lalu kemudian saya melihat, lalu kemudian saya membantu, boleh saya bantu. Ketika saya membantu boleh minta satu aja. Kemudian mereka kasihkan satu. Kemudian main lagi, saya bantu lagi. Boleh minta satu lagi, boleh kasih satu lah. Saya dapat 3, 4 itu, akhirnya saya ikut di permainan anak-anak itu, lalu kemudian mereka bermain sama saya, dan ternyata mereka kalah semua. Kalah permainan itu, saya dapat. Nah, besok-besok saya main lagi, saya minta lagi Pak, karena karet atau kelereng yang saya pakai itu saya simpan dulu untuk siapa tahu saya kalah. Jadi setiap kali saya main itu, bahasanya itu ngemis-ngemis gitu Pak, ngemis, minta-minta gitu. Sehingga itu pun sebenarnya waktu saya masih kecil kok seperti ini, kehidupan saya. Ada keadaan yang begitu mengenaskan ya. Baik, boleh ini kita kumpulkan dulu kisah-kisah pilu. Kemudian saya membaca kemudian Bapak marah lagi kepada ibu yang sangat mencintai Bapak itu. Ketika Bapak melihat bahwa ada semacam persiapan menikah, begitu. Betul Pak, betul. Nah itu waktu itu saya masih ya tergolong suka bermain, tapi saya tidak tahu Pak, pikiran saya waktu itu, hati saya, pikiran saya seperti ada keberanian untuk menjadi laki-laki gitu Pak. Keberanian untuk menjadi laki-laki untuk menjaga mama saya. Karena dari pengalaman saya ketemu Bapak, kemudian Mama menceritakan seakan-akan hubungan mereka itu kurang bagus, dan saya ingin supaya saya laki-laki menggantikan Bapak menjaga Mama begitu. Wow. Itu dari kecil. Itu nah, tiba-tiba tumbuh seperti itu karena melihat keadaan ya. Betul. Saya apa yang Bapak lakukan, tanggung jawab melindungi itu apa? Bapak tidak mengizinkan ibunya untuk menikah lagi? Betul Pak. Betul, saya masih kecil, saya perhatikan ibu saya, gerak-geriknya saya perhatikan. Dan waktu itu memang, waktu saya masih kecil itu saya lihat mama saya kok pakai bedak, pakai lipstik, terus kemudian pakai baju bagus. Enggak seperti biasanya Pak. Enggak seperti biasanya seperti itu. Lalu kemudian saya bertanya sama ibu saya, "Mak, mau kemana Mak? Kok enggak biasanya?" "Enggak, mau di sini aja." Jadi waktu saya tanya itu mungkin dia agak takut atau bagaimana, saya tidak tahu. Kemudian dia ganti baju lagi. Itu terus. Jadi ketika dia pakai baju bagus, ketika dia pakai lipstik, pakai bedak,
Saya langsung temui dan saya pasti bertanya selama saya melihatnya, Pak. Nah, itu terus-menerus. Jadi ibu saya mungkin, waduh, nggak bisa begini caranya mungkin. Itu yang saya perhatikan dari ibu saya. Nah, memang suatu saat akhirnya ibu pakai baju bagus, pakai lipstik, lalu kemudian pakai bedak, lalu kemudian dia berhias di kamar itu. Lalu kemudian saya masuk, lalu kemudian, Mak, mau kemana, Mak? Gitu ya. Terus kemudian ibu saya agak sedikit marah, agak sedikit apa ya, nggak terima begitu loh. Sudahlah, anak kecil, ini urusan Mama, gitu kan. Lalu kemudian saya tetap mengatakan, Mama jangan pergi, Mama jangan pergi. Tapi ya itulah namanya anak-anak. Kemudian saya tinggalkan kamar. Harapan saya akan jaga di pintu gitu, Pak. Saya jaga di pintu. Mama jangan keluar pokoknya. Itu saya pikir kalau Mama keluar ini udah nggak bener nih, kayaknya ada yang salah dengan mama saya ini, kayaknya udah harus dijaga. Saya jaga di pintu, saya duduk di situ, ada teman-teman ngajak bermain, saya tidak mau, pokoknya saya di situ. Nah, saya waktu jaga di situ, tiba-tiba mama mungkin keluar dari pintu belakang. Kemudian mungkin saya lihat dari samping rumah ada motor berhenti, ternyata saya lihat ibu saya naik motor itu, Pak. Naik motor, kemudian saya berteriak gitu loh, Mama gitu loh. Saya teriak gitu, Mama, jangan pergi Mama gitu ya. Tapi Mama sudah naik motor kencang gitu ya. Nah, di saat itu saya namanya emosi marah tuh, saya di pinggir jalan itu saya nangis sejadi-jadinya. Ada mbah saya, ada bude saya, ada orang-orang yang membujuk saya supaya berhenti menangis. Saya enggak berhenti, Pak. Saya itu teriak-teriak terus. Makanya saya pikir ini gagal saya gitu, seakan-akan nggak bisa jaga mama saya. Jadi saya nangis sejadi-jadinya itu. Kaki saya itu menjejakkan kaki. Kalau anak kecil kan seperti turun ke bawah itu ke tanah gitu, kemudian kaki menjejakkan tanah itu. Saya lihat tanah itu sampai berlubang, Pak. Sampai berlubang karena saya kaki saya injakkan kaki ya. Iya, saking emosi gitu loh, marah gitu. Lalu kemudian memang sampai akhirnya saya tunggu itu, Pak. Nggak ada yang bisa mengangkat saya dari situ. Pokoknya saya tunggu mama saya di situ sampai pulang. Kemudian memang padanya mama pulang dan saya masih di tempat itu, Pak. Waktu pulang, apa respon Bapak? Marah, Pak. Marah itu artinya saya tanya. Tidak setuju bahwa atau seolah-olah Bapak gagal begitu melindungi ibunya begitu ya. Nah, pada akhirnya apakah mereka menikah? Iya, Pak. Pada akhirnya itu terus saya tidak terima, Pak. Saya tidak terima. Lalu kemudian 2 bulan kemudian kalau saya tidak salah, saya bermainlah anak-anak. Saya lupakan aja lah seperti itu. Kemudian saya bermain sama teman-teman di lapangan di depan gereja waktu itu. Saya bermain begitu. Tiba-tiba waktu itu sore itu saya pulang. Waktu saya pulang sampai di rumah, saya buka pintu, buka pintu ya, saya masuk begitu, saya lihat kok ada laki-laki yang bukan muda lagi tapi sudah umur begitu. Saya hanya dalam hati saya, ini siapa gitu ya. Antara gimana ya, curiga apakah kemarin mama yang pergi itu dengan ini atau bagaimana. Saya waktu namanya masih kecil gitu, tapi rasanya ini, aduh, dada saya sesak gitu loh rasanya ini. Wow, hebat sekali. Nggak terima ada laki-laki di rumah ini, nggak terima. Saya betul-betul nggak terima waktu itu ya. Usia berapa waktu itu? Ya mungkin sekitar 7 tahun karena saya waktu itu masih SD, Pak. Ya, oke. Tapi itu sudah hebat sekali memberikan respon seperti itu begitu ya. Lantas akhirnya apa respon dari orang tua pada Bapak, ibunya Pak? Waktu itu saya kan temui ibu saya jumpai dan saya bilang, Mak, ini siapa? Saya juga nggak tahu itu kekuatan dari mana, tapi saya ya bertanyalah sama ibu saya, Mama, ini siapa sih, Mak? Gitu ya. Ini siapa? Ini. Tapi mama saya memang diam, dia tidak
mau ngomong ya, pokoknya diam aja. Saya nggak tahu kenapa dia diam, tapi saya bertanya, Mak, ini siapa, Mak? Waktu itu memang ada di ruang tamu. Kemudian saya terus bertanya, karena saya harus ada jawaban. Dan memang waktu itu mbah saya datang dan kemudian menyampaikan kepada saya, kalau orang Jawa bilang le, atau nak, cucuku, ini bapakmu yang baru, katanya. Saya nggak terima, Pak. Ya, pokoknya waktu itu sih, Pak, ini hanya cerita ya. Waktu itu saya. Bagaimana respon-respon ketidaksetujuan Bapak apa bentuknya untuk seorang anak yang berusia katakanlah 7 tahun atau 8 tahun? Saya waktu itu juga langsung pergi ke ruangan itu loh, Pak. Nggak tahu ruangan waktu itu di kamar atau di mana saya ya pukul-pukul gitulah, pukul bambu lah, karena rumah kami masih bambu, Pak. Jadi saya pukul-pukul gitu, saya ya gimana ya, nangis tapi nggak terima gitu, Pak. Ya, itu waktu itu. Ada kegemuan ya. Sampai berapa lama Bapak tidak bisa terima keadaan itu? Nah ini, Pak, sebenarnya kalau saya waktu itu ya sudah, tapi saya nggak terima. Dan kalau boleh saya jujur bahwa saya pada akhirnya bisa terima waktu itu, memang pelan-pelan, tapi saya betul-betul terima ya Bapak saya itu setelah saya dipendetakan, Pak. Wow, selama itu Bapak menyimpan semacam kepahitan dan kepedihan dalam diri Bapak. Betul, Pak. Kan apa tidak ada semacam waktu di pendidikan, di sekolah teologi, kan apakah Bapak tidak bisa memahami bahwa itu adalah haknya ibunya Pak yang sudah ditinggal, dia juga butuh pelindung begitu. Apa tidak ada pikiran seperti itu? Sebagai anak saya merasa seperti itu, Pak. Seperti dalam diri saya itu ada dua sisi ya. Di sisi lain saya nggak terima menikah lagi, saya tidak terima, tapi di sisi lain saya kasihan juga ibu saya. Tapi saya lebih kuat untuk di sisi lain bahwa saya tidak terima itu, Pak. Kasihan ibu saya sebenarnya. Karena ketika saya menunjukkan tidak terima itu, mama saya tahu bahwa saya tidak terima. Oke, tunggu sebentar, Pak Basuki. Apakah setelah menikah, ibu bapak itu masih menderita secara ekonomi, atau ada KDRT, atau ada bentuk-bentuk penindasan, atau seperti apa? Tidak, Pak. Misalnya ibu saya marah atau apa, tidak, Pak. Kalau saya lihat, ibu saya lebih keras daripada bapak saya. Jadi bapak saya yang kedua ini justru malah ibu saya yang lebih keras, Pak. Nah, dan secara ekonomi. Karena harusnya apakah tidak waktu itu, wah ibu saya sudah bahagia begitu? Tidak ada pikiran seperti itu? Tidak ada, Pak. Pokoknya saya tidak terima pernikahan itu aja. Kalau baik, bapak saya baik, Pak. Cuman memang namanya bapak yang kedua ini agak memang keras, tapi dia lebih takut dengan ibu saya. Okay. Lebih menghormati ibu saya. Jadi kalau saya misalnya agak sedikit dikerasi sama bapak saya, mama saya pasti nggak terima. Ketika saya dimarahi bapak saya, pasti ibu saya nggak terima. Dan itu terus begitu. Dan saya merasa bahwa saya dibela mama saya. Sehingga saya mohon maaf, Pak, panggilan saya aja dengan bapak saya yang kedua ini, saya panggilnya nggak ada sopannya, Pak. Nggak ada sopannya. Jadi saya SMP, SD, SMP, SMA itu saya memanggilnya itu bukan panggilan yang sewajarnya. Ada bahasa-bahasa yang kasar. Oke. Apakah mana lebih Bapak tanda petik benci, kepada Bapak kandung atau kepada Bapak tiri atau kepada Bapak sambung? Sebenarnya dua-duanya itu saya benci. Benci laki-laki. Saya sangat membenci bapak kandung saya yang tidak terima saya. Bapak yang kedua ini juga saya tidak terima bukan karena dia jahat, tapi karena saya tidak mau pernikahan itu yang saya anggap dua-duanya saya tidak suka. Oke, kita dudukkan dulu persoalannya. Selain tadi Bapak ingin melindungi orang tua, melindungi ibu, apalagi yang paling membuat Bapak tidak setuju ada pernikahan? Ibunya Pak itu.
Apalagi yang paling mendasar, yang mengganjal di hati Bapak? Yang pasti, kalau yang saya lihat Pak, yang saya rasakan bahwa sejahat-jahatnya, setidak enaknya sebuah pernikahan itu Pak, itu saya tidak tahu itu dari mana. Bukan karena saya hamba Tuhan, enggak. Dulu waktu itu saya tahu bahwa setidak enaknya rumah tangga yang saya lihat, kalau bapak kandung atau bapak yang masih utuh, itu lebih enak Pak. Wow. Nah, jadi ketika saya melihat ini bapak yang saya tidak tahu, saya tidak kenal, saya pikir bahwa waktu itu saya merasa bahwa sepertinya ya saya tidak tahu, nggak pas, saya tidak enak waktu itu. Oke, baik. Itu katakanlah fakta. Sekarang kita belajar memahami. Tadi Bapak sudah sebut tadi ada satu acara, salah satu acara spiritual yang membuat akhirnya Bapak bisa menerima. Tiba-tiba hal apa waktu itu yang akhirnya bisa membuat Bapak menerima? Mana yang lebih duluan diterima? Perbuatan Bapak kandung atau mengampuni Bapak kandung, atau menerima realita sudah punya Bapak sambung? Bagaimana proses menerima yang karena dua laki-laki ini Bapak benci begitu? Saya pernah ingin sekolah SMA. Saya masuk SMA, saya bilang sama ibu saya, "Ma, saya mau sekolah SMA." Ibu saya bilang, "Nggak ada biaya, Nak. Kita aja makan susah." Waktu itu saya berpikir bagaimana caranya. 1 tahun saya tidak melanjut, Pak. Saya berhenti dari SMP ke SMA. Disitulah saya mulai bekerja cari uang untuk sekolah. Nah, ternyata dalam proses pencarian uang itu saya nggak dapat. Kemudian saya berpikir saya ingin menemui bapak saya kandung. Saya ingin ketemu bapak kandung saya, ingin mintalah untuk menambah uang untuk masuk sekolah SMA. Tapi waktu itu saya datang ke sana, responnya juga tidak bagus. Bapak saya sudah menikah, dan kemudian respon mereka tidak terima. Saya ke rumah mbak saya, orang tua dari bapak saya. Saya bekerja di sana 1 minggu, tanpa ngomong bahwa saya mau sekolah. Saya kerja hampir 1 hektar, saya kerjakan itu, dan kemudian saya dapat uang dari mbak saya, waktu itu bisa cukup untuk bisa masuk sekolah SMA. Dari situ saya mulai berpikir bahwa bapak saya sudah memang tidak menganggap saya. Tapi dari situ saya mulai berpikir bahwa sudahlah, berarti bapak kandung saya menganggap saya tidak ada. Dan dari situ saya pulang, kemudian saya hanya berpikir, ya sudahlah, nggak ada bapak saya kandung. Nah, dari mulai melemahlah kebencian itu karena saya menggantikan dengan cara sudah nggak ada bapak. Wow. Sampai akhirnya saya berpikir, ya sudahlah, mungkin bapak sambung saya, bapak yang kedua ini bisa menggantikan saya. Nah, tapi tetap rasanya kok bingung gitu loh Pak, masih bingung. Ya, bagaimana, nggak tahu hati saya. Pokoknya bapak kandung seperti apa, bapak sambung seperti apa, jadi nggak. Makanya saya nggak dapat, selama seumur saya sampai SMA itu saya nggak pernah manggil bapak. Wow. Jadi nggak tahu saya bapak saya itu siapa gitu ya. Saya nggak pernah nyebut, makanya orang bilang bapak saya nggak bisa menyebut kata bapak. Nah ini yang akhirnya saya, bagi saya ada yang salah dengan hati saya. Itu terus Pak, sampai SMA, sampai saya sekolah SMA itu, memang bapak saya yang kedua ini akhirnya dia agak turun tangan, dia membantu saya untuk membiayai sekolah saya Pak. Setelah saya masuk, kemudian akhirnya saya juga ikut dibantu sekolahnya. Mulai saya agak sedikit bisa menerima, tapi saya tetap belum saya terima. Belum rasanya menyebut bapak begitu ya? Belum Pak. Saya tidak
mau jemput Bapak. Sorry, kalau boleh tahu, kalau memanggilnya Bapak ngomong apa itu? Atau hei, atau bagaimana? Atau karena tidak, ya? Saya panggilnya, dia seperti Bapak, hei, gitu loh. Nggak ada nama. Saya panggil, pokoknya saya panggil, hei. Pokoknya saya juga nggak mau komunikasi, Pak. Nggak pernah ketemu kami, Pak. Sudah SMP, SMA itu nggak mau. Tapi kan saya tinggal satu rumah, bukan? Satu rumah, Pak. Satu rumah. Tapi tidak mau bertemu, tidak mau berkomunikasi. Tidak mau ketemu, Pak. Tidak bertemu. Tidak pernah ketemu. Pokoknya yang penting saya tidak terima. Pernah, Pak. Waktu itu saya masih ya namanya remaja mau ke muda itu nggak mau itu. Waktu itu ya namanya Bapak ya ingin ngajari saya baik bagaimana supaya saya jadi anak baik. Gitu. Tapi karena saya memang tidak terima, saya waktu itu masih mau cari rumput, saya menajamkan arit saya untuk cari rumput. Saya masih di belakang rumah. Nah, bapak saya ini marah-marah lah. Mungkin dia nggak tahu marah dengan siapa, tapi marah-marah. Jadi waktu dia marah-marah, saya dengar di telinga saya ini, kemudian saya waktu menajamkan golok saya itu atau arit saya itu, saya langsung di otak saya begini, wah, ini nggak tahan saya, Pak. Waktu itu sih, Pak, ceritanya waktu itu. Saya antara sadar tidak sadar saya ingin bertindak yang tidak sewajarnya. Saya sudah tajam sekali itu. Nah, kalau ada kesempatan ketika dia keluar rumah, habis gitu. Wow. Saya ingin habis sih gitu. Tapi waktu itu, Pak. Ya. Tapi waktu itu itulah Pak, saya sekalipun bertumbuh dengan tidak baik seperti itu, memang saya waktu itu di gereja itu juga masih banyak pengalaman-pengalaman yang saya tahu bahwa Tuhan itu jaga saya. Dari setelah minggu remaja pemuda itu, saya juga ke gereja, rajin. Tapi yaitu, Tuhan ingatkan saya. Kemudian saya ambil batu, waktu Bapak keluar itu, langsung saya lempar Bapak saya itu, nggak kena, Pak. Memang sepertinya tidak dikenakan gitu ya. Wow. Kemudian itu Bapak saya semakin takut dengan saya, Pak. Karena saya mulai reaksinya melawan. Jadi sebenarnya kalau waktu itu saya melihat Bapak saya ini kasihan. Saya lihat karena mama saya juga sering marahin dia, saya juga sering marahin dia, sehingga akhirnya seperti kalau saya lihat kasihan, Pak. Wow. Tapi saya nggak bisa. Ya, namanya masih bergejolak di hati dan belum bisa terima ya. Baik. Tadi seperti pertanyaan saya, kan Bapak sudah menjelaskan ada satu cerita Bapak mulai dimerdekakan begitu ya. Hal apa atau ya katakanlah firman Tuhan atau hal apa yang paling membuat begitu ya Bapak benar-benar akhirnya bisa menerima dua laki-laki yang mengecewakan Bapak? Dari SMA saya belum, Pak. Oke. Saya teologia sampai di Jogja, sampai S1 saya selesai. Waktu itu saya di Bekasi, kemudian saya ikut Pria Sejati, Pak. Oke. Acara salah satu camp begitu. Maksud saya, apa temanya waktu itu yang benar-benar Bapak menyerah begitu, dan apa keadaannya begitu? Waktu itu baru hari pertama itu disampaikan tentang laki-laki, Pak. Oke. Yang hebat itu bukan punya anak, bukan punya mobil, bukan punya rumah, bukan harta melimpah. Laki-laki yang hebat itu adalah laki-laki yang mau mengampuni siapapun, punya kerendahan hati, dan laki-laki yang bisa menurunkan generasinya, generasi yang sudah berubah. Saya dengar itu di Pria Sejati itu. Wow. Ya, mulai air mata saya menetes. Seperti lemas begitu. Karena diibaratkan waktu itu ada seminar itu mengatakan
diibaratkan laki-laki itu seperti bibit pohon rambutan ditanam. Kalau bibitnya itu kecut, maka ketika ditanam, maka akan tumbuh pohon dan berbuah kecut. Diambil lagi, ditanam lagi, kecut. Makanya bibit yang tidak baik, bibit yang kecut, itu akan melahirkan buah-buah yang kecut. Oke. Saya tahu bahwa dan tiba-tiba merasuki pikiran Bapak dan kemudian mulai Bapak apakah ada keinginan langsung mau mengampuni atau apa waktu itu, malam itu atau pada waktu camp itu, apa yang terjadi dalam diri Bapak? Kerelaan mengampuni atau apa? waktu itu Pak, saya di saat itu saya masih tetap bertahan itu. Cuman saya seperti mendapatkan pemikiran, tapi saya pencerahan saja Pak. Waktu terus berjalan dan itu acara selesai Pak, nggak ada apa-apa. Nah, tidak lama kemudian saya diminta dari tim Pria Sejati ini untuk saya ikut menjadi fasilitator waktu itu. Fasilitator, oke. Dan acara selanjutnya saya ikut lagi. Dari saat itu saya terpukul lagi dengan seminar-seminar itu. Nah, pada akhirnya saya berpikir bahwa saya harus selesai. Dan waktu itu acara itu dibuat waktu itu saya kan siapa yang mau maju. Ternyata saya yang mau maju. Kemudian waktu itu di acara itu ada satu laki-laki fasilitator yang lain meminta untuk menjadi pengganti bapak saya. Jadi saya waktu nangis jadi-jadinya nggak berhenti-berhenti. Kemudian fasilitator teman saya itu dia bilang ke saya bapakmu. Saya menggantikan bapakmu. Sekarang lihat saya dan saya bapakmu. Bapak pada waktu itu menyebut bahwa Bapak mau mengampuni atau justru Bapak yang minta maaf atau bagaimana? Respon Bapak malam ini? Ada semacam kalimat simbol gitu. Supaya saya mengampuni. Dan fasilitator itu bilang ke saya, ayo peluk saya. Peluk saya. Kemudian saya peluk. Dan memang betul yang dalam bayangan saya, orang yang saya peluk ini bapak saya. Baik bapak kandung maupun bapak kandung. Saya di situ Pak. Lepas, oke. Nah, baik. Setelah peristiwa itu, apakah Bapak punya keinginan untuk bertemu dengan bapak kandung atau masih susah? Dalam prosesnya saya sudah nggak ada sesak lagi Pak. Oke. Nggak ada lagi mengganjal. Waktu itu momen ada acara Natal. Waktu itu acara Natal saya pulang. Saya sudah menikah. Saya sudah punya anak waktu itu. Saya pulang ke rumah. Biasa kalau selesai acara Natal itu kami ngumpul adik-adik saya 3 Pak dari bapak yang kedua ini. Dan hubungan kami memang baik sekali, tidak ada masalah. Kami kumpul, kami ngomong-ngomong, terus kemudian saling menasihati. Saya juga anak tertua, abang tertua, saya disuruh memberikan wejangan, disuruh memberi nasihat. Nah, saat saya ngomong, saya mau memulai itu, saya akan lihat bapak saya. Saya kan biasanya kata awal itu kan Pak gitu ya. Pak gitu ya. Nah, saya kan nggak pernah panggil Bapak. Saya nggak bisa nyebut kata Bapak. Jadi saya lama gitu Pak Pendeta. Ayo Mas ngomonglah. Saya lihat Bapak saya sebenarnya sudah terima dia. Saya sudah terima dia, tapi kok ngomong Pak, gitu. Pak, saya tidak bisa Pak. Saya tidak bisa. Akhirnya. Nah, akhirnya saya bilang dengan lembut, dengan mungkin nggak terdengar atau kurang, adik-adik saya mungkin nggak dengar, mama saya nggak dengar. Saya bilang, Pak,
langsung nangis, Pak. Wow. Katakan dari segi Bapak, Bapak sudah menyebut kata Pak pertama dan kemudian Bapak langsung menangis. Berikutnya, apakah akhirnya bisa menyebut Bapak lagi? Ya, Pak. Setelah itu, setelah saya sampaikan, Bapak, selamat Natal ya, Pak. Itu memang udah hilang, lepas. Semenjak itu saya panggil dia Bapak. Apa respon Bapak sambung Bapak itu waktu itu? Dia menangis, Pak. Wow. Bapak saya menangis. Dia senang sekali gitu. Rasanya dia diterima gitu mungkin ya. Ya, Bapak saya baik, Pak. Mungkin karena caranya aja mungkin agak sedikit galak. Tapi ketika saya bilang, Pak, selamat Natal, dia menangis. Saya juga menangis. Wow, drama benar ini, itu drama yang tak bisa kalau seandainya ada waktu itu video itu luar biasa ya. Lantas apa? Apakah seperti Bapak lakukan kepada fasilitator itu, Bapak apa? Karena kadang-kadang kan orang, maaf ya, budaya Jawa kan kadang-kadang tidak sampai di situ, tapi apa simbol-simbol yang Bapak lakukan pada waktu silaturahmi itu terjadi? Ya, semenjak itu dia senang dan kami waktu itu berpelukan, Pak. Wow. Ya, dan saya jadi laki-laki sejati, Pak. Saya pikir saya laki-laki sejati, karena kalau saya tidak selesai, ya bagi saya beban, Pak, beban. Nah, oke. Itu sebentar, itu baru ke Bapak sambung. Bagaimana ke Bapak kandung? Ceritanya bagaimana? Sampai dia meninggal, saya mengampuni, Pak. Saya sudah mengampuni, tapi bapak saya tetap, ya, saya tidak tahulah bagaimana, apa dia takut dengan istrinya, atau seperti apa, saya tidak tahu hatinya, Pak. Karena sampai akhirnya memang dia sudah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Enggak, maksudnya setelah Bapak mengalami pemulihan, kan Bapak dengan Bapak sambung ini ada acara Natal nih, sehingga ada momen gitu ya. Bagaimana dengan Bapak kandung? Apakah ada momen Bapak bermaaf-maafan atau bagaimana? Tidak terjadi, Pak. Hanya Bapak saja yang memulihkan hati Bapak? Saya mengampuni Bapak saya, dan saya juga melayani Mama saya. Mama, yuk kita mengampuni Bapak. Sudahlah, Pak, Mama jangan marah lagi. Dan Mama saya bilang, enggak, sudah, ya. Dan memang, ya sudah, Pak, karena kalaupun bertemu, karena agamanya beda, Pak. Ya, saya masih berbeda. Jadi, kalau saya datang itu, saya tidak tahu apakah takut saya minta warisan, atau apa, saya tidak tahu. Tapi, kalau saya ketemu, ya rasanya sia-sia juga saya menyelesaikan. Tapi yang pasti saya mengampuni. Mengampuni, tapi tentu seperti ada batas begitu ya. Karena oke, baik. Sekarang saya rindu kita memahami semua pelajaran-pelajaran masa lalu itu. Selama Bapak melayani, kan begitu ya, dengan beban itu, kira-kira apa pengaruh dalam diri Bapak dan sebagai seorang pelayan ketika masih menyimpan sesuatu, itulah kebencian kepada Bapak sambung atau Bapak kandung? Apa yang terjadi dalam pelayanan Bapak menurut Bapak sendiri? Saya sulit, Pak, waktu itu. Dan yang saya masih belum bisa terima itu adalah, walaupun itu sudah dipulihkan, perceraian Mama dan Bapak itu saya anggap sebagai satu kegagalan, dan karena kegagalan itu saya jadi susah. Kemudian miskin, menderita. Saya susah. Lalu kemudian saya menjadi orang yang rendah diri, gampang menyerah. Kemudian saya seperti kehilangan laki-laki. Sehingga dalam pelayanan itu saya rasa kalau saya misalnya namanya hamba Tuhan, Pak. Apalagi sampai sekarang pun saya juga kalau terbilang bukan pendeta besar, masih di pelayanan yang sederhana. Jadi kadang-kadang dalam benak saya terus kesusahan melayani itu
kembali ke sana lagi itu, Pak. Jadi apa ya? Kalau saya melayani, ya namanya melayani harus dipikul salib, harus hidup menderita, melayani Tuhan. Nah, ketika saya di situasi yang sangat drop, itu sangat sulit dalam pelayanan, pasti saya ingat itu. Wow. Langsung ingat itu. Benar-benar sangat mempengaruhi ya. Yang pertama, yang kedua, saya walaupun saya sudah dipulihkan, saya sudah melayani, Pak, saya tetap mengakui saya sudah menyampaikan kepada anak-anak saya jadi bapak yang tidak utuh. Saya jadi laki-laki yang tidak utuh, yang cukup lama kehilangan power seorang bapak. Sehingga terkadang ketika ada satu keadaan yang berat gitu, Pak, nggak susah jadi laki-laki gitu, Pak. Oke, sebentar, Pak Pendeta. Dalam beberapa momen, katakanlah ada 1-2 orang yang berbicara begitu ya. Ini Pak Pendeta Untung ini dari segi wajahnya itu kok kelihatannya bergumul banget begitu ya. Kayak menyimpan ada rasa marah. Apakah peristiwa-peristiwa itu menurut Bapak mempengaruhi emosi Bapak, kemarahan dan kemurungan Bapak, atau mempengaruhi karakter-karakter Bapak? Sebenarnya orang nggak tahu, Pak. Hampir saya di tempat pelayanan, orang tahunya saya ini happy, senang. Oke. Kemudian bikin lelucon, bikin ketawa-ketawa. Ya. Hampir saya temui mereka tidak tahu. Yang saya orang jadi tahu itu kan 2 bulan ini, Pak. Betul. 2 bulan ini orang tahu bahwa saya ini ternyata menyimpan. Tapi artinya begini, bagaimanapun tidak sehappy-happynya orang, kalau ada menyimpan sesuatu, akan nampak tadi seperti Bapak katakan, dalam pelayanan kadang-kadang ada muncul ketidaksejatian sebagai seorang pria begitu. Bentuk-bentuknya itu seperti apa dalam pelayanan ketika Bapak belum menyelesaikan waktu itu? Apa bentuk-bentuknya? Biasanya dalam mengambil keputusan, Pak. Dalam pelayanan, kan namanya kita ada majelis gereja, kemudian ada satu keputusan yang harus diambil. Saya terbentuk karena bersama dengan ibu dibesarkan, sehingga saya kadang-kadang mengambil keputusan itu nggak laki-laki gitu, Pak. Bingung. Nggak berani begitu. Nggak berani mengambil keputusan begitu ya. Ya. Apakah saya rasa ada yang hilang. Itu ya, yang saya lihat. Jadi orang-orang terkadang, termasuk istri saya juga bilang, aduh, ambillah keputusan begitu. Cepat ambil keputusan. Saya bingung, Pak. Oke. Saya punya pengalaman waktu anak saya lahir yang pertama, Kesia itu, dia lahir, kemudian dia besar, itu ketika dia besar, dia panggil saya Bapak. Waktu masih kecil, Bapak gitu. Saya bingung, Pak, ini panggil siapa? Bingung. Ini panggil siapa? Sampai segitunya, Pak, mengalami begitu? Ya, Pak. Saya bingung dan nggak saya terima. Dia lihat saya, kemudian dia panggil Bapak. Saya panggil siapa gitu ya? Ternyata manggil saya. Iya. Ketika dia manggil saya Bapak, saya nggak mau cepat respon untuk mengatakan, oh iya. Gitu. Saya seperti risih gitu, Pak. Risih. Saya nggak terima dengan panggilan itu. Cukup lama itu, Pak. Cukup lama. Sampai akhirnya saya, ternyata saya Bapak gitu. Itu pun untuk bisa mengambil keputusan itu lama, Pak. Dan saya juga aneh bagi saya, kok bisa ya? Ya. Punya anak, dia panggil saya Bapak, kok ada yang bingung saya gitu. Itu yang saya karena
secara psikologi, karena mungkin seperti Bapak katakan, Bapak terlalu lama tidak menyebut Bapak begitu ya, sejak bukan karena tidak ada, tetapi karena kemarahan dan karena ketidakmauan begitu ya. Kembali, pengaruh-pengaruh masalah itu apakah juga berpengaruh dengan Bapak sifat yang marah begitu? Apakah itu kadang-kadang Bapak tidak terkontrol? Apakah ada yang seperti itu, atau apalagi pengaruh-pengaruh di masa lalu itu ke dalam hidup dan pelayanan Bapak? Banyak, Pak, banyak. Kami menikah, waktu saya menikah, dan saya menikah itu sepertinya inginlah segera untuk menjadi laki-laki begitu. Tapi ternyata ketika saya menikah, tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu, Pak, itu kalau rumah tangga kami bisa selamat itu karena Tuhan. Anugerah. Tahun pertama, tahun kedua, saya sudah berulang-ulang kali saya bilang cerai sama istri saya. Berulang-ulang kali, Pak. Setiap kali kami berantem, ada masalah saya nggak bisa ngatasi, saya bilang cerai kita. Itu saya waktu pelayanan masih tahun pertama menikah, Pak. Tahun kedua, tahun ketiga. Sampai istri saya bingung, Pak. Ini pendeta, ini hamba Tuhan apa gitu ya. Kok nggak masuk akal gitu, Pak. Kok setiap kali berantem, saya nggak mampu mengatasi rumah tangga itu. Lalu kemudian saya berapa kali pukul meja itu. Lalu kemudian saya bilang, kau kembali aja sama orang tuamu. Saya nggak tahu mau kemana itu. Jadi itu berulang-ulang kali, Pak, saya sebutkan itu, Pak. Tapi sebelum itu diselesaikan, pria sejati di Bekasi, Pak. Itu waktu itu baru. I know. Tentu ini kita bicarakan sebelum pemulihan kan begitu ya. Kita mau lihat, tentu ini akan menjadi inspirasi bagaimana betapa beratnya orang memasuki rumah tangga yang tanpa mengalami pemulihan dari masa-masa terluka dalam keluarga yang broken begitu ya. Bapak ini kan produk dari keluarga yang hancur dan ternyata juga melukai. Ya kita lihat anugerah, betapa hebatnya istri Bapak bisa bertahan dan kuat menghadapi Bapak. Apa yang biasanya menurut Bapak yang istri Bapak lakukan yang menurut Bapak itu Bapak marah dan tidak setuju? Biasanya ketika saya laki-laki, Pak, saya laki-laki itu misalnya namanya kehidupan rumah tangga baru, Pak. Itu waktu itu contoh misalnya bangun pagi. Bangun pagi itu kalau orang Jawa itu kan bangun pagi itu biasanya ibunya jam 4 udah bangun. Mereka masak, bikin kopi untuk suaminya atau sediakan apa. Nah, waktu pernikahan kami awal, justru saya bangun duluan. Kemudian istri saya tanya, itu tahun pertama, Pak. Jadi waktu saya tanya istri saya, loh, kok nggak bangun? Biasanya kalau rumah tangga itu mah istri itu bangun duluan, kemudian suami baru bangun. Waktu itu istri saya bilang ke saya, itu aturan dari mana katanya? Itu aturan dari mana? Terus saya dengar itu langsung marah saya, Pak. Naik begitu ya? Iya. Nah, itu laki-laki yang rusak, Pak. Laki-laki yang rusak akan marah langsung. Udah, langsung sepaning saya, langsung marah itu. Wah, ini apa maksudnya apa begitu ya? Karena disampaikan, guys, ini aturan dari mana gitu ya? Namanya rumah tangga baru ya mungkin ya bangun bareng-bareng lah atau bagaimana ya? Penyesuaian kultur, penyesuaian macam-macam kan begitu ya? Iya. Wow. Dan kebetulan waktu itu istri saya kan anak pertama, kemudian memang ada masa lalu juga yang saya tahu masalahnya juga hampir sulit untuk diterima. Sehingga anak pertama, lalu kemudian sulit. Jadi kami perbedaan yang sangat besar, sehingga akhirnya saya laki-laki nggak dihargai, kemudian saya tidak diperdulikan. Jadi itu terus, Pak. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu. Tapi benturan-benturan kami ini memang
tidak sampai terdengar oleh tetangga, oleh jemaat, oleh keluarga. Saya tidak pernah ceritakan kepada siapapun, kemudian istri saya juga. Jadi betul-betul kami ya nggak tahu selesai begitu aja. Oh. Tapi kan itu kan sebenarnya seperti bara ya, seperti bara yang disimpan. Ya puji Tuhan Bapak ikut dalam salah satu camp pemulihan begitu ya, sehingga ini. Tapi kan di luar sana betapa banyaknya keluarga-keluarga yang menyimpan bara begitu ya, karena masa lalu produk masa lalu dari sebuah keluarga yang hancur. Nah, ketika tadi Bapak ceritakan, saya tertarik ketika anak Bapak memanggil Bapak Pak begitu. Bapak terkejut. Lantas hal apa yang kepada anak yang masih tersisa luka di masa lalu? Apakah ada akibatnya dengan relasi dengan anak sebelum pemulihan? Sebelum pemulihan apa itu? Ada Pak. Apa itu? Waktu saya di Bekasi belum ada acara itu. Jadi saya kalau membangunkan anak saya kan kalau nggak cepat-cepat bangun itu emosi Pak. Karena mengantar anak sekolah itu kan jauh naik motor, waktu itu di Bekasi dan macet begitu. Sehingga anak saya ini kalau saya bangunkan nggak cepat-cepat itu saya marah. Waktu itu saya pernah itu saya, tapi sudah saya selesaikan dengan anak saya. Waktu itu saya bangunkan nggak bangun, saya seret Pak dari tempat, saya tarik, kemudian saya masukkan ke kamar mandi, saya siram sampai dia Gelagapan gitu Pak. Oke. Nah, terus akhirnya dia yang namanya anak-anak kecil Pak. Terus kemudian toh ternyata itu bagi anak saya Kesha waktu itu mungkin agak sedikit tomboy, agak sedikit juga. Karena kalau cepat selesainya mungkin nggak seperti itu Pak. Jadi pada akhirnya saya minta maaf juga dengan anak saya. Bapak pada waktu minta maaf itu kepada anak, menurut Bapak apakah anak Bapak itu menerima keadaan itu? Waktu itu saya ngomong, selalu saya bilang, saya ini nggak tahu ya nak, Kesha, saya panggil Kesha, saya ini kok kayak laki-laki nggak normal gitu, maksudnya nggak laki-laki yang gimana gitu, kok ada sesuatu yang keras, yang sebenarnya ya Tuhan tolong saya aja kalau seandainya saya ini nggak, Tuhan tolong Pak, mungkin lampiasan emosi-emosi itu bisa jahat sekali Pak, jahat. Ya. Tapi seperti Roh Kudus itu bekerja terus dalam hidup saya, sehingga kayak dilindungi terus begitu Pak. Sehingga akhirnya ketika saya menjelaskan kepada anak saya yang nangis, kemudian dia peluk saya, kemudian saya minta maaf ya nak. Ya sampai hari ini Pak, selalu itu kalau ada sesuatu saya selalu ya gitu, beginilah Bapak nak. Jadi dalam banyak hal saya nggak ngerti Pak, tapi saya melihatnya ada kelembutan-kelembutan yang terasa setelah saya sudah masuk usia 47 tahun ini. Saya sudah saya tuliskan kayak kemarin saya tuliskan lebih lagi saya lebih anteng, kalau gimana ya Pak, saya istri saya lah yang sabar banget Pak itu Pak, karena kalau saya marah itu Pak, anak saya takut Pak, istri anak-anak saya itu pernah sampai gemetar gitu, takut. Jadi saya ya, Bapak sendiri yang bercerita, saya yang sesak Pak melihat kalau sampai ada seorang Bapak marah begitu ya. Tapi Pak, waktu Bapak ini sudah bisa sekarang bercerita dengan leluasa, meskipun saya tahu ada air mata itu kan menyesali sebuah cerita di masa lalu itu begitu ya. Tapi Bapak sekarang sudah bisa menceritakan dan rasa saya lihat merdeka banget begitu ya. Bapak itu Pak, apa sih yang kemudian terutama yang Bapak syukuri di hadapan Tuhan? Kalau itu banyak sekali, tapi yang dalam hati Bapak yang paling Bapak syukuri di hadapan Tuhan sekarang ini apa? Yang pertama, perceraian Bapak saya dengan mama saya jadi selamat Pak.
bapak saya, mama saya dulu Ya. mereka bercerai. Dengan perceraian itu ternyata saya jadi, mama saya Kristen, saya juga jadi Kristen, bahkan saya jadi pendeta. Saya saksikan di setiap khotbah saya. Lalu Bapak bisa melihat sesuatu yang positif di balik sebuah peristiwa luka. Di situ letaknya. Saya baru sadar setelah saya jadi pendeta, Pak. Saya jadi pendeta itu, saya melihat seandainya bapak saya nggak bercerai dengan mama saya. Oke, meskipun begini, meskipun kita harus tahu bahwa kita tidak mensyukuri perceraian itu, begitu ya. Kita belajar, kita melihat sisi positif dari sebuah peristiwa di masa lalu untuk membalance, menyeimbangkan cara berpikir kita hari ini, kan begitu ya Pak ya. Oke, yang berikutnya apalagi yang Bapak syukuri keadaan sekarang dari catatan kelam di masa lalu? Peristiwa-peristiwa yang saya alami di masa lalu itu, Pak. Pertama itu saya menerima anugerah keselamatan. Yang kedua, saya melihat ada bahasa yang saya lakukan, yang saya sampaikan itu, saya orang yang siap susah, Pak. Kuat dengan kesusahan. Wow. Maka ketika saya melayani, Pak, sampai hari ini, Pak, saya dari tahun 2000 saya masuk di pelayanan. Sebelum melayani saya kuliah di Jogja itu, Pak, makan saya hanya tempe tahu, nggak ada biaya. Saya wisuda uang saya sendiri, Pak, karena punya pengalaman waktu saya di Jogja itu, saya makan tempe tahu itu selama saya di Jogja. Ada seorang ibu yang pensiunan warung, kemudian dia ambil, kalau di Jogja ngambil sendiri, kemudian ibu itu ada ikan ayam ditaruh di piring lalu kemudian kasihkan ke saya. Biasanya saya ngambil sendiri. Ini makan katanya. Saya bilang, Ibu, saya enggak makan ayam. Saya pesannya tempe sama tahu. Enggak. Saya lihat kamu enggak pernah makan ayam. Makan ini. Enggak usah bayar. Saya makan, Pak. Saya mengumpulkan uang dikit-dikit supaya saya bisa wisuda. Memang betul, saya akhirnya wisuda itu waktu itu tahun 2000, itu 2 juta, Pak. Saya bayar. Tapi selama saya di sana, karena kalau di Jogja bukan di asrama, Pak, di rumah-rumah. Jadi saya bisa wisuda. Jadi saya susah itu sudah dari kecil, remaja, pemuda, saya sekolah teologia sampai hari ini, Pak. Kalau dibilang secara ekonomi, saya tidak pernah dapat. Jadi saya kuat, Pak. Makanya ada jemaat yang saya tanya di Bengkulu ini, Ibu, apa yang Ibu lihat dari saya, yang saya ingin pertahankan. Lalu Ibu Ufiati, Ibu sampaikan ke saya, Ibu Girsang, Pak Untung, dia juga lama ngomongnya, Bapak ini kuat susah, tabah. Hebat. Jadi saya bilang, oh kok Ibu ini kok tahu ya? Kok itulah, Pak. Saya ya melayani di Bekasi 7 tahun, itu ya. Saya mengerti. Saya mengerti, Pak. Tentu saya tahu keadaannya. Luar biasa, itu kalimat yang luar biasa. Tabah dalam kesusahan itu tidak mudah. Tidak mudah. Tidak semua orang. Tapi ya, pengalaman Bapak membuat itu, ya sudah, begitu ya. Susah ya, is okay, kita masih tetap bisa enjoy dalam kesusahan. Pak, di luar sana ada banyak, bahkan mungkin di asrama-asrama teologi ya, ada banyak orang yang, atau juga mungkin sudah berumah tangga, sesungguhnya dia tidak mengerti bahwa keadaan dia di rumah sangat mempengaruhi hari ini.
dari mana dia datang, dari keluarga mana dia datang, itu sangat mempengaruhi apa yang Bapak ingin sampaikan kepada mereka di acara ini. Terlalu banyak sekarang hamba Tuhan sesungguhnya atau orang-orang sesungguhnya dia adalah produk dari keluarga yang gagal. Dan dia juga punya potensi menggagalkan hidupnya, menggagalkan keluarganya. Mari Pak, ngomong sesuatu di acara ini dan Bapak menjadi inspirasi. Untuk pengalaman atau sejarah yang saya alami, bahwa ternyata untuk masuk jadi hamba Tuhan ada di sekolah teologi, itu pilihan. Itu pilihan. Apapun ceritanya, apapun caranya, kalau orang sudah sampai ke titik itu, adalah pilihan. Saya tahu persis bahwa saya bisa sampai hari ini, itu karena saya selalu berpikir bahwa Tuhan pilih saya. Dari sejak semula, kalau saya renungkan betul-betul bahwa dari kandungan sampai saya sekarang ini, betul-betul Tuhan bentuk saya, Tuhan tetapkan saya untuk menjadi pribadi yang seperti ini, menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, yang dikhususkan, betul-betul khusus, ya saya bilang tadi, hamba Tuhan yang kalau siap dengan kesusahan itu tidak semua orang, Pak. Ada banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak siap susah. Dia di sekolah teologi tinggal makan minum, masih juga tidak mau susah. Padahal sebenarnya menjadi hamba Tuhan yang tahu adalah sebuah pilihan, memang harus bisa susah. Nah, tapi tidak semua orang bisa. Tapi ketika kita tahu bahwa kita adalah hamba Tuhan, maka saya tahu bagaimana saya harus berperilaku, bertindak, dan menguasai diri. Sehingga ketika saya melihat ada hamba-hamba Tuhan yang sekarang, saya melihat sedikit susah aja, kok nggak kuat. Pelayanan sedikit susah, nggak kuat. Ada tantangan sedikit, nggak kuat. Ini yang saya lihat. Kalau mungkin tidak harus sama dengan saya, Pak, karena saya bilang tadi bahwa dari lahir saya ini sudah dibilang anak susah. Sampai terus pembentukan pun juga susah. Sehingga saya mungkin kalau bisa dijuluki, saya juga menjuluki diri saya sendiri, itu orang yang hidup disiapkan untuk susah. Tapi dengan hidup saya yang bisa menerima kesusahan itu, setiap kali saya mengkonseling orang, menyampaikan ke orang, selalu orang itu bisa terima. Karena apa yang saya sampaikan, yang saya ceritakan itu adalah hidup saya. Sehingga akhirnya sampai hari ini saya melayani orang-orang yang terluka, yang hidup susah, sehingga mereka kadang-kadang kalau saya layani mereka nangis, saya juga ikut nangis. Dan itu ternyata menyembuhkan mereka. Itu, Pak. Baik, tidak selalu kita harus berbicara bahwa ikut Tuhan, melayani Tuhan akan disertai dengan kelimpahan materi dalam ukuran manusia. Bahwa ada waktunya Tuhan mengizinkan kesusahan demi kesusahan itu untuk juga bisa mengangkat kesusahan orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Pak Pendeta Untung Basuki. Sudah bercerita bagi kita malam ini dan menjadi inspirasi bagaimana satu produk dari keluarga yang broken itu harusnya mengalami pemulihan supaya dia akhirnya bisa menjadi pria sejati, menjadi laki-laki sejati, laki-laki yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati Pak Pendeta. Boleh Pak sedikit saya tambah sedikit saja. Silahkan Bapak. Menurut saya sebagai manusia produk yang gagal. Tapi saya tahu Tuhan itu yang membuat saya. Amin. Tuhan lindungi saya, Pak. Jadi saya ingin sedikit aja dari kecil sampai sekarang ini. Saya tahu persis, Pak. Saya lihat dengan iman saya, Pak, bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi saya. Amin. Sekalipun dunia ini nggak mengasihi saya.
Saya punya pengalaman dua yang saya ingin sampaikan sebelum saya tutup, Pak. Pengalaman saya yang pertama, saya waktu di Bekasi saya melayani dan saya menangis karena saya melayani kok susah terus, kok jemaatnya cuma sedikit. Kemudian saya waktu ikut membantu mencuci bersama istri, saya menangis, kemudian saya kecewa dengan hidup saya dan pelayanan. Tiba-tiba saya ditelepon salah satu yayasan di Jakarta, saya sebutkan saja Natal Ministry, kemudian saya diajak mission trip ke seluruh Indonesia waktu saya di Bekasi. Saya punya pengalaman di situ, Tuhan angkat saya, Pak. Waktu saya khotbah di Kisaran itu, khotbah saya pertama setelah saya tidak terima itu, di Kisaran itu kurang lebih ada 700 atau mungkin ada 700 orang. Saya nggak bisa berdiri, Pak. Kaki saya nggak bisa berdiri. Seakan-akan saya dipermalukan oleh Tuhan. Tapi ternyata di situ saya punya pengalaman itu. Itu ketika saya ngomong sedikit, saya bilang, Tuhan tolong saya. Tuhan pasti tolong saya, Pak. Dan itu yang saya alami. Kemudian yang terakhir, Pak. Tadi karena terlupakan waktu saya di kampung itu, saya masih SMP kelas 1 itu, saya bekerja di sebuah pabrik karena saya mau cari duit untuk masuk SMA itu, saya di pabrik. Di sebuah pabrik itu saya bekerja menggiling padi, saya bekerja di situ. Jadi ketika pagi sampai malam, dan ketika malam itu Pak, itu biasanya orang-orang yang bekerja di situ, karena orang-orang yang di luar dari kampung saya, itu biasanya malam itu mereka akan, mohon maaf, itu akan memanggil pelacur untuk mereka tapi waktu itu saya masih remaja, saya ada di pabrik itu, Pak. Dan waktu itu tiba saatnya malam itu, dia bilang bahwa, Basuki, masuklah, katanya. Saya diminta masuk ke satu ruangan. Saya masih remaja, masih SMP. Saya masuk, saya buka, saya melihat wanita yang sudah tidak pakai baju. Tapi waktu itu saya langsung takut, saya langsung keluar dari kamar itu, kemudian saya pulang ke rumah, Pak. Padahal saya tidak tahu saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dengan hidup saya. Padahal saya juga namanya remaja yang seperti itu, tapi itu dua peristiwa yang Tuhan tolong saya, Pak. Tuhan lindungi. Wow, luar biasa. Sehingga sesungguhnya meskipun banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang melukai, sesungguhnya akhirnya Bapak bisa melihat bagaimana cara Tuhan menyertai Bapak, melindungi Bapak, menjaga Bapak seperti biji matanya, sehingga kita berani berkata tidak ada yang gagal dalam kehidupan ini. Tapi semua adalah pelajaran demi pelajaran untuk membuat Bapak lebih bercahaya di tengah-tengah pelayanan Bapak. Terima kasih Pak Pendeta untuk Basuki. Tuhan semakin memberkati pelayanan Bapak. Sampai di sini pertemuan kita Bapak Ibu di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.